Diterjang hujan dan puting beliung, atap rumah warga di Lampung Timur berterbangan. 50 rumah warga rusak. Hari keempat pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. 13 korban tewas, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Siswa SMP yang diduga menjadi korban perundungan meninggal setelah sepekan dirawat di rumah sakit. 6 orang saksi diperiksa polisi. Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak di edisi hari ini, Minggu 16 November 2025 bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi pertama, saudara. Puluhan rumah di permukiman padat di Jakarta Barat terbakar pada Minggu sore. Warga mengaku sempat mendengar ledakan. Material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga yang ada di Jalan Pelita, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Warga bahu-membahu untuk berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api kemudian dapat dipadamkan 40 menit setelah 20 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, sebelum kebakaran ini terjadi, sempat terdengar suara ledakan dari tiang sutet. Lagi di dalam rumah, begitu mau sholat, meledak itu, wal. Jadi api itu ke bawah. Meledak dari sutet ledak. Diduga akibat melaju kencang, sebuah mobil listrik menabrak sejumlah gerobak dagangan dan motor di Tanjung Priok, di mana 3 orang dinyatakan terluka. Dari rekaman CCTV, mobil melaju kencang dan menghantam 3 gerobak dagangan serta 2 motor pada Minggu siang, tepatnya di Jalan Swasembada Raya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Laju mobil berhenti setelah menghantam tembok pembatas rumah warga. 3 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara supir penabrak diperiksa polisi. kondisi ngebut gitu ya? Ngebut banget, saya lihat jelas dengan kawan-kawan rekan-rekan yang ada di sini. Sebenarnya saya 1, terus anak kecil 1, sama ibu-ibu 1. Jadi semua 3. 3 ya? Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban perundungan meninggal dunia setelah sepekan dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa 6 saksi untuk mengusut kasus ini. Suasana duka mengiringi pemakaman siswa SMP yang diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta selama sepekan sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada Minggu pagi. Pilu, seorang siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban bullying, meninggal dunia. Korban menghembuskan napas terakhir setelah sepekan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Isak tangis keluarga tak terbendung di pemakaman keluarga di Ciater Maruga. Korban meninggal pada Minggu pagi setelah mengalami koma karena gangguan syaraf di kepalanya akibat dugaan kekerasan di sekolah. Pihak keluarga menuntut keadilan agar pelaku ditangkap. Sadar dari hari Selasa. Iya. Nggak ada perkembangan. Senin masih bisa bicara, bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa. Sanksinya buat sekolah aja, sama dari KPI kan kata mau beri sanksi. Sama pihak sekolah gimana tanggapannya untuk sanksi yang diberikan ke pelaku. Berarti pihak keluarga menyerahkan langsung aja ya?
kita lebih fokus ke sini aja. Kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying ini yang mengakibatkan korban meninggal ke polisi. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Kepada KPAI, keluarga mengaku sebenarnya telah melapor pada pihak sekolah terkait perundungan pada korban. Menurut KPAI, semestinya pihak sekolah langsung merespon sejak pertama kali ada laporan tindakan bullying. Tapi dari pihak keluarga katanya sudah melaporkan ke pihak sekolah gitu ya. Nah, mestinya laporan pertama dalam bentuk apapun itu, apalagi ini siswa baru ya, siswa baru karena baru baru masuk sekolah dari kelas 6 ke kelas 7. Itu kan mestinya direspon dengan cepat. Nah, ini pembelajaran untuk semua sekolah saja. Jangan anggap remeh setiap laporan bullying yang dialami oleh siswa, ya. Mau itu bullyingnya dalam bentuk verbal, ataupun dalam bentuk yang lainnya, itu harus disikapi. Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi untuk menyelidiki dugaan perundungan yang dialami korban. Polisi juga mengusut apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan tindak kekerasan yang dialaminya di sekolah. Kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi terkait. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Korban diduga dirundung teman sekolahnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pada Oktober 2025. Akibatnya, korban harus menjalani perawatan intensif karena gangguan syaraf pada kepala bagian belakang yang berimbas pada mata dan kesehatannya. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Saudara, seminggu pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, sejumlah korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Proses belajar mengajar juga masih dilakukan secara daring. Proses belajar mengajar di SMAN 72 masih dilakukan secara daring pasca tragedi ledakan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut pihak sekolah harus mengecek kesiapan siswa pasca pulih dari tragedi. Pramono juga bilang banyak murid yang masih trauma pasca ledakan hingga meminta untuk pindah sekolah. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya. Tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dengan demikian yang kita selesaikan adalah proses belajar mengajar untuk mulai besok hari Senin dan ke depan. Pihak sekolah masih menunggu hasil asesmen resmi dari Himpunan Psikologi Indonesia dan pemerintah mengenai sekolah tatap muka. Untuk saat ini, kesepakatan orang tua murid dan pihak sekolah masih menyetujui skema daring sampai keadaan siswa mulai membaik. Sejumlah siswa mengaku masih trauma dan menjalani trauma healing didampingi psikolog. Itu yang pasti masih PJJ ya. Masih PJJ. Karena anak-anak itu masih kita pantau juga dan kita pastikan dengan orang tuanya apakah sudah boleh anaknya PJJ, sudah boleh hybrid ya, boleh ya enak ya. Jadi harus kami pastikan orang tuanya menyetujui. Masih ada sebagian yang kondisinya traumanya masih ada. Hingga Kamis 13 November, 19 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mayoritas korban mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan dan mengalami luka bakar.
saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Ledakan terjadi di SMAN 72 Jumat 7 November lalu. 96 orang luka-luka akibat peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memberi dampak trauma bagi sejumlah siswa. Bagaimana memulihkan psikis korban agar bisa memompa semangat untuk bisa kembali ke sekolah dan memulai hari baru pulih dari tragedi ini? Sudah bergabung bersama kami psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat malam Mbak Cassandra, kabar baik untuk Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cassandra, ini untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka pasca tragedi tentu tidak mudah. Tidak hanya siswa, begitu juga dengan tenaga pendidik. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus diperhatikan pihak terkait? Yang jelas tentu harus memastikan bahwa setiap siswa di SMA 72 ini, baik yang sebagai korban langsung maupun tidak langsung, pasti mengalami trauma. Ya. Tetapi tentu saja perlu adanya pemeriksaan, dalam hal ini tadi sudah disebutkan namanya assessment, oleh tokoh yang tentu saja berperan dan punya kompetensinya untuk mengetahui tingkat traumanya. Mereka yang menjadi korban langsung tentu hampir dapat diperkirakan dan dipastikan tingkat traumatiknya pasti lebih besar. Nah, bagi mereka yang punya hasil pengukuran atau assessment trauma yang paling besar ini, tentu berhak untuk misalnya mengajukan permohonan untuk pindah sekolah. Dan ini harus dipertimbangkan dan harus betul-betul diatasi secara hati-hati, karena ketika kita bicara trauma, itu tidak mudah dipulihkan dalam waktu singkat. Nah, selain ada intervensi yang kita harapkan bisa memulihkan tingkat traumatik para korban baik langsung maupun tidak langsung ini, tetapi sekali lagi mereka yang punya tingkat traumatik yang paling besar harus diprioritaskan. Iya, artinya ini kan butuh asesmen psikologis yang perlu ditingkatkan begitu ya, karena dalam 7 hari terakhir pasca insiden itu sudah ada dilakukan pendampingan lewat Zoom dalam trauma healingnya, kemudian pelibatan aktivis dan juga psikolog. Kemudian apalagi sebenarnya yang perlu ditambahkan? Mohon izin, saya tidak yakin bila ada proses trauma healing melalui Zoom itu cukup efektif. Ukurannya seperti apa? Jadi, artinya tentu harus betul-betul ada berbagai bentuk layanan psikologis, tidak hanya asesmen tetapi juga intervensi. Bahwa pada saat sejak pertama kali sampai sekarang mungkin bentuknya adalah semacam psychological first aid, begitu ya, bantuan psikologis yang secara kedaruratan untuk mendampingi dan membuat semua korban baik langsung maupun tidak langsung bisa berfungsi secara maksimal. Tetapi setelah beberapa saat tentu harus ada assessment sekali lagi secara langsung, tidak bisa lewat Zoom, untuk mengetahui kadar traumanya. Sekali lagi, mereka yang punya pengalaman mengalami langsung, apalagi sampai luka-luka, apalagi sampai dirawat. Dan saat ini saya yakin kita juga sudah dengar dari 96 korban, yang 62 mungkin sudah bisa pulang, tetapi masih ada sekian yang masih dirawat. Dan apalagi juga punya dampak akibat dari kejadian ini. Nah, kita itu semua harus diukur, harus diketahui tingkat traumanya. Mereka yang punya tingkat trauma yang paling tinggi harus diprioritaskan untuk bisa dipindah sekolah. Karena apa? Karena trauma yang dialami itu sangat sulit untuk bisa diatasi dalam waktu singkat, apalagi intervensinya hanya melalui Zoom. Tentu harus diberikan intervensi yang lebih
banyak, lebih tepat, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, Dalam hal ini, intervensi yang seperti apa Mbak Cassandra? Karena kan ini juga sebagai upaya untuk orang tua dan pihak sekolah bisa menilai kesiapan anak itu secara psikis. Intervensi yang seperti apa? baik, seperti yang tadi saya sebutkan, di awal kemarin dari tanggal 7 sampai sekarang, kebetulan pasti yang disampaikan adalah lebih kepada psychological first aid ya, karena lebih kepada Penanganan pendampingan. psikologi pertama gitu ya istilahnya, trauma healing. Betul. Belum sampai ke trauma healing. Belum, pasti belum. Itu nggak mungkin kalau sampai ke trauma healing langsung. Nah, lalu kemudian harus ada assessment-nya. Nah, sampai saat ini saya belum tahu. Setahu saya sudah turun dari Biro Psikologi Polda Metro Jaya, lalu juga mungkin dari teman-teman Himpunan Psikologi Indonesia. Tetapi kembali lagi semua itu harus dikumpulkan data-datanya sampai di mana proses pendampingan itu dan apakah sudah dilakukan assessment per anak ya. Tetapi yang jelas mereka yang memiliki pengalaman langsung sampai luka-luka pasti bentuk traumanya lebih besar. Apalagi sampai saat ini mereka mungkin masih dirawat dan belum sempat untuk mendapatkan bantuan psikologis karena masih fokus di pemulihan fisiknya terlebih dahulu. Iya Mbak Cassandra, kita tidak bisa memungkiri dengan adanya kejadian kemarin, otomatis nantinya ketika kegiatan belajar mengajar tatap muka ini dilakukan bisa dibilang akan berbeda, tidak akan seperti dulu. Nah, apalagi secara medis disebut ada korban yang terdampak gangguan pendengaran. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini setelah dengan asesmen psikologi yang kemudian dilakukan, termasuk juga dengan analisa Anda, model pembelajaran seperti apa yang nantinya cocok atau baik digunakan kepada murid, terutama mereka yang menjadi korban begitu, yang cocok pasca insiden ini? Yang jelas tentu harus ada bantuan sesuai kebutuhan. Jadi apabila misalnya memang ada masalah pendengaran, ya tentu harus ada bantuan dan dukungan terkait kondisi ini. Nah, tetapi kan kembali lagi ada masalah-masalah lain ya, misalnya ada luka-luka yang lain, kemudian mungkin juga ada yang pada mata atau mungkin pada rasa takut sendiri yang akhirnya bisa panik, cemas dan lain sebagainya. Nah, semua itu betul-betul sangat tergantung kepada hasil assessment dan untuk mengetahui setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda dan itu yang harus didata. Dan tentu pendampingan secara psikologis ini dimungkinkan untuk dilakukan meskipun pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan di SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana untuk menguatkan mental siswa, terutama ini kan yang paling dekat dengan anak saat ini meskipun belajar secara daring, ini kan adalah peran orang tua. Nah, bagaimana peran orang tua untuk menguatkan kembali mental anak, membangun lagi rasa percaya diri anak dan kemudian mendorong mereka untuk ayo kita sekolah lagi untuk belajar lagi? Yang jelas tentu sesuai tadi kata Pak Gubernur kita menyatakan bahwa tidak boleh dipaksa, bahwa sudah ada himbauan anjuran mungkin bisa dimulai minggu depan, tetapi kalau ternyata anak-anak belum siap, tentu tidak bisa dipaksa. Nah, kembali lagi tentu dari pihak sekolah, dinas pendidikan harus punya solusi-solusi untuk mengatasi hal ini, gitu ya. Apakah mungkin dipindahkan atau cari lokasi baru sampai pada level yang bisa diterima oleh anak-anak. Tadi saya dengar juga bahwa akan dikumpulkan lalu kemudian ditanya keinginan anak-anak ini seperti apa. Tetapi tentu saja bahwa proses pembelajaran ini kan tetap harus dilanjutkan. Itu pun sekali lagi masih ada cukup banyak korban yang masih dirawat di rumah sakit. Iya betul. Oke, memang tantangan ini adalah tantangan yang harus kemudian diupayakan oleh sejumlah pihak termasuk juga orang tua. Di sisi lain juga bagaimana mental anak itu terbentuk dengan dukungan dari setiap pihak. Ada yang bisa Anda sampaikan Mbak untuk mental dari orang tua yang anaknya menjadi korban atas insiden ini? Karena pasti tanggung jawabnya akan lebih besar setelah ini. Baik, berdasarkan pengalaman saya juga secara langsung mendampingi seorang korban dan keluarganya, yang jelas adalah bahwa korban langsung dan tidak langsung itu tidak hanya anak-anak ini. Orang tua juga adalah korban secara tidak langsung, terutama biasanya tokoh ibu, ya pasti kecemasannya lebih tinggi. Kalau ayah karena mungkin laki-laki, biasanya mungkin lebih cepat pulihnya dibandingkan
perempuan. Walaupun pernyataan ini tidak serta-merta menjadi sesuatu yang pasti terjadi karena bisa saja ada ayah yang juga sama cemasnya dengan ibunya. Nah, persoalannya akan kembali lagi ketika orang tuanya sendiri juga belum nyaman, belum ikhlas untuk bisa melepaskan anak-anaknya. Sekali lagi, tentu tidak bisa dipaksa. Dalam hal ini, sekolah bersama Dinas Pendidikan harus bisa mencarikan solusinya bagi seluruh murid SMA 72. Murid SMA 72 dan juga orang tua memiliki peran penting dan juga rasa trauma yang sama. Inilah yang kita nantikan bagaimana peran dari sejumlah pihak, baik itu sekolah ataupun lembaga pemerintah pusat turut andil dalam insiden ini. Terima kasih sudah berbagi analisa bersama kami di Kompas TV, Kompas Malam, psikolog forensik Cassandra Putranto. Salam sehat selalu, Mbak Cassandra. Terima kasih, salam sehat selalu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda. Hari keempat pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, 13 korban meninggal ditemukan, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Memasuki hari keempat pencarian korban longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, 13 korban tewas telah ditemukan, sementara 10 orang lainnya masih belum ditemukan. Gubernur Jawa Tengah pun akan merelokasi warga terdampak longsor ke tempat yang aman. Pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari keempat. Tim gabungan menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 16 November 2025. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk diidentifikasi. 13 orang meninggal dan 10 lainnya masih belum ditemukan akibat longsor di Cilacap. Titik pencarian dipersempit dari semula 5 titik lokasi pencarian menjadi 4 titik. Untuk mempercepat pencarian, tim gabungan mengerahkan 22 eskavator, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Mulai tanggal 16 ini, terhitung pada pukul 17.00, total korban 46 orang, yang selamat 23 orang. Meninggal dunia atau yang tertimbun ada 13 orang, dan dalam pencarian sampai dengan pukul 17.00 adalah 10 orang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang meninjau lokasi longsor bilang Pemkab Cilacap menyiapkan 3,5 hektar lahan untuk relokasi warga terdampak dan anggaran 400 miliar rupiah untuk pembangunan rumah. Koordinasi dengan Pak Bupati sudah menyiapkan 3,5 hektar di daerah Majenang, Pak Bupati. Dan nanti untuk rumahnya kita siapkan 400 miliar kita geser agar masyarakat yang terdampak segera recovery. Bagi mereka yang rentan, sementara kita geser dulu, sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Mantan Kepala BMKG sekaligus Guru Besar Teknik Geologi UGM Yogyakarta, Dwi Korita Karnawati mengimbau petugas dan warga terus waspada dan memantau cuaca di sekitar lokasi longsor. Dwi Korita menyarankan warga menjauhi lereng dan sungai yang rawan banjir bandang dengan radius aman sekitar 2 km. Himbauan untuk masyarakat tetap terus waspada, memonitor perkembangan cuaca, dan apabila sudah mendung, rintik-rintik hujan, segera menjauh dari lereng dan sungai yang rawan banjir bandang, rawan longsor. Cari tempat yang aman di daerah yang rendah dan datar, jauh dari kaki lereng, kurang lebih pada radius 2 kali ketinggian lereng, atau kurang lebih 2 km. Warga yang khawatir longsor susulan memilih mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lanjut mengenai pencarian korban longsor Desa Cibenying di Kecamatan Majenang, sudah bersama kami Kepala Kantor SAR Cilacap, ada Bapak Muhammad Abdullah. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Pak Valen. Iya Pak Abdullah, ini golden time pencarian ini akan berakhir dalam 2 hari ke depan. Apa strategi yang sudah disiapkan tim SAR untuk mempercepat pencarian atau penemuan korban? Baik Mbak Valen dan seluruh pemirsa,
dapat kami sampaikan bahwa pola pencarian tetap kami masih mengutamakan menggunakan alat berat. Di lain sisi, besok pencarian di hari kelima ada beberapa titik pencarian yang kami awali dalam pencariannya menggunakan anjing pelacak. Di mana anjing pelacak sudah kita siapkan 9, baik dari unsur Polri maupun dari unsur Basarnas. Oke, hari ini sudah ditemukan ada 13 orang ya Pak ya terakhir, tapi memang masih dalam proses pencarian ada 10 orang. Adakah luasan yang memang sudah dipetakan untuk kemudian menjadi lokasi pencarian utama besok? Iya, jadi untuk pola pencarian kami masih menggunakan pola pencarian yang hampir sama dengan sebelumnya, baik di hari pertama, hari kedua, hari keempat sampai dengan besok hari kelima, di mana pencarian pada hari pertama sampai hari ketiga kami membagi 2 sektor dalam 5 worksite. Sedangkan di hari keempat ini kami persempit dari 5 worksite menjadi 4 worksite. Kenapa jadi 4 worksite? Di mana worksite pada sektor A, khususnya worksite 3, seluruh korban yang terindikasi dalam satu rumah itu telah diketemukan pada hari ketiga kemarin 4 orang dan kesemuanya dalam keadaan meninggal dunia. Maka worksite A3 sudah kami hapuskan. Sekarang fokus pada pencarian di 2 worksite pada sektor A, yaitu A1 dan A2, serta sektor B pada worksite B1 dan B2. Sebagaimana yang telah kita lakukan pada hari ini tadi, kita telah menemukan 2 korban pada pukul 12.03 di worksite A2 dan pada pukul 14.58 di worksite A1. Begitu juga pada worksite A1 dan B1 kita telah menemukan body part. Oke, Pak, ini kan sudah menggunakan alat berat, kemudian juga menggunakan anjing pelacak ketika proses pencarian pertama ini akan dimulai. Tapi masih ada 10 orang yang belum ditemukan. Memang kita percaya bahwa memang membutuhkan proses. Tapi apakah ada kendala dalam proses pencarian? Jadi kalau kita melihat kondisi di Medan, kondisi di longsoran yang sesungguhnya, ketebalan tanah pada longsoran tersebut paling rendah adalah 3 meter hingga mencapai 8, 9, 10, 11 sampai dengan 12. Bahwa luasan area ini perlu kami sampaikan pada titik longsoran pertama itu ketinggiannya 60 meter Mbak Valen. Oke. Terus lebar longsoran ini sepanjang 80 meter. Dan elevasi longsoran ini 45 derajat. Sampai dengan panjang pergeseran tanah ini kurang lebih 600 meter. Artinya area yang kita cari itu kurang lebih 32.000 meter persegi. Dan karena area yang luas inilah yang kemudian menyulitkan pencarian, begitu ya Pak? Jadi dalam area pencarian yang seluas itu pada prinsipnya kami tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, BPBD, BNPB, pemerintah daerah dan seluruh unsur SAR sebenarnya kami sudah melakukan pemetaan. Maka kami menjadikan 2 sektor. Begitu juga pada sektor A1 misalkan. Pada sektor A, worksite A1 itu sudah kami kaji, sudah kami analisis, sudah kami riset bahwa di situ ada beberapa rumah. Maka yang kemarin pada hari ketiga itu kita melakukan di worksite A1 itu terhadap 2 korban, hari ini ketemu 1, maka besok kita tinggal nyari 1. Begitu juga di worksite A2 yang pada hari ketiga kita mencari 4 orang, hari ini ketemu 1, besok tinggal mencari 3. Dan worksite B1 dan B2 sama, besok masih melakukan pencarian terhadap 3 korban yang kami yakini memang di posisi itu berdasarkan data, berdasarkan kesaksian dari warga sekitar yang selamat. Ya, baik. Sampai sekarang proses pencarian masih dilakukankah, Pak? Untuk malam ini kami hentikan sementara karena memang cuaca hujan, Mbak Valen. Oke, berarti cuaca juga menjadi salah satu faktor yang melambat ya Pak ya. Kapan lagi akan dilanjutkan?
kami akan mulai kembali besok pukul 06.00. Namun demikian sebelum dimulai pada pukul 06.00, kami pada pukul 05.30 akan melakukan asesmen awal pada titik atas. Jadi di beberapa area kami waspadai akan memungkinkan terjadinya longsoran susulan. Untuk itu perlu kami deteksi dini melalui asesmen pemantauan awal dulu apakah seluruh area ini aman digunakan oleh tim SAR dalam rangka pencarian ini atau tidak aman. Maka hasil observasi awal ini yang menjadi titik tolak pada pukul 06.00 nanti akan kita mulai operasi SAR-nya. Oke, menjadi background juga Pak, apakah dalam proses pencarian ini memang dilakukan 1 kali 24 jam full atau memang ada waktu-waktu tertentu dalam operasinya? Jadi efektivitas pencarian khususnya bencana alam itu lebih kepada pagi sampai sore hari. Artinya ketika malam hari dapat kita laksanakan, tapi tetap harus mempertimbangkan dari sisi safety. Apakah penerangannya cukup? Apakah ada area assembly point yang ketika terjadi sesuatu itu ada? Apakah personilnya siap dengan tenaga yang secara terus-menerus kita kerahkan selama 24 jam? Hal-hal ini yang akan menjadi pertimbangan kami di lapangan. Baik, berapa ekskavator atau alat berat termasuk juga anjing pelacak dan juga personel Pak yang dikerahkan dalam peristiwa ini? Di hari ini tadi kita sudah mengerahkan dari instansi vertikal seperti PU termasuk bantuan ekskavator dari Bapak Bupati Cilacap, Ibu Wakil Bupati Cilacap, dari BBWS dan beberapa instansi yang lainnya. Hari ini 22 ekskavator. Terus ditambah lagi 9 anjing pelacak, 17 pompa air, ditambah lagi tim personel yang terlibat pada pagi hari hingga sore tadi di data kami ada 1.001 orang. Baik, kami harapkan dan kami doakan untuk kelancaran proses evakuasi supaya besok juga semakin bertambah hasilnya. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Bapak Muhammad Abdullah selaku Kepala Kantor SAR Cilacap. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara, kabar duka datang dari keluarga penasehat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. Istri Wiranto, Rugaya Usman, meninggal dunia. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Lampung Timur. Kuatnya angin menyebabkan atap rumah warga berterbangan. Puting beliung. Pamedun kono. Dalam rekaman video amatir, warga Desa Braja Asri, Kecamatan Owai Jepara panik saat hujan deras dan angin kencang menerjang. Total 50 rumah warga terdampak, 8 diantaranya mengalami kerusakan parah. Pada saat terjadi hujan, terus memang datang angin puting beliung, masyarakat juga sudah lama nggak terjadi ini, jadi bingung. Dan terjadi ini yang artinya korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Sorotan lain, Saudara, sudah 3 tahun berlalu Kenzi Alvarezi hilang secara misterius di Kabupaten Bungo, Jambi. Melihat kasus bocah hilang di Makassar, orang tua Kenzi berharap anaknya dapat ditemukan. Kenzi Alvarezi dilaporkan hilang 1 September 2022. Bocah 3 tahun ini terakhir terlihat bermain di halaman rumah, sementara ibunya berjualan di warung depan rumah di Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir. Peristiwa penculikan anak di Makassar membuat keluarga Kenzi kembali merasa ada harapan. Terlebih lagi, lokasi ditemukan tak jauh dari wilayah tempat Kenzi hilang. Dengan adanya kasus penculikan anak di Makassar dan berhasil ditemukan di daerah kami, Merangin, Jambi, yang mana Merangin itu tidak jauh dari daerah kami. Kami seperti menemukan
harapan baru, semangat baru untuk bisa menemukan anak kami Kenzi. Menindaklanjuti hal tersebut, pagi ini kami dari Satreskrim Polres Bungo, khususnya tim Gunjo, telah berangkat ke Polres Merangin, berkoordinasi dengan Opsnal sana, dan mengajak juga melibatkan dari Dinas Sosial, Temenggung di sana, untuk bertemu dengan keluarga tersebut. Kami masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya merespons peristiwa terbakarnya sebuah mobil pengantar kas ATM yang terbakar di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Purbaya bilang kejadian tersebut jadi tanggung jawab pihak bank. Mobil pengantar kas ATM milik Bank BUMN berisi uang sebesar 4,6 miliar terbakar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada 12 November lalu, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang penggantian uang yang terbakar jadi kewenangan bank. Ia berharap pihak bank memiliki asuransi. Saya nggak tahu, tapi harusnya itu tanggung jawab banknya kan. Saya nggak tahu kalau gitu ada asuransinya nggak pengirimannya. Kalau asuransi yang bayar, tapi saya nggak tahu. Anda mesti cek, saya nggak ikutin. Saya cuma tahu orang curiga 4,5 M kok cepet amat kebakarnya gitu kan. Tapi saya nggak tahu, saya bukan polisi. Anda udah baca dengan polisi ya? Oke. Thank you ya. Saudara, kabar duka datang dari keluarga penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto. Istri Wiranto, Rugaya Usman, meninggal dunia. Istri Wiranto, Rugaya, meninggal di Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Palem Kartika, Kompleks Pati Ade, Bambu Apus, Jakarta Timur. Sosok Rugaya dikenal sebagai pendamping setia Wiranto jauh sebelum suaminya mencapai puncak karir di militer dan kini mengemban tugas sebagai penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Freddy Ardiansyah menyampaikan benar bahwa istri dari Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Ibu Hajah Rugaya Usman Wiranto binti Mustafa Usman telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Minggu 16 November 2025 pada pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di Bandung. Atas nama keluarga besar TNI, kami menyampaikan duka cita mendalam. Kondisi terkini di rumah duka Wiranto yang ada di Bambu Apus, Jakarta Timur. Kita akan tanyakan seperti apa kondisi terkini kepada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Eril, selamat malam. Apakah jenazah istri dari Wiranto sudah tiba di rumah duka? Ya, Valen dan saudara, bahwa informasi yang kami terima dari jenazah istri penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan yakni Wiranto diperkirakan akan tiba sekitar pukul 10 pada malam hari ini, yang dimana ia dari Bandung dan saat ini akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Bambu Apus, Jakarta Timur. Dan selain itu juga bahwa informasi yang kami terima nanti jenazah juga akan datang bersama dengan sang suami yakni Wiranto di rumah duka untuk disemayamkan, dan informasi yang kami terima nantinya untuk dimakamkan, jenazah akan dimakamkan di Solo pada esok hari. Valen. Ya, Eril, hingga saat ini sudah ada siapa saja tokoh yang hadir melayat? Ya, Valen, memang informasi yang kami terima bahwa tokoh yang hadir diantaranya adalah dari Menko Polkam, lalu kemudian juga tadi saya sempat melihat dari Hendro Priyono, dan selain itu juga bahwa untuk karangan bunga memang sudah terlihat dari depan halaman rumah, diantaranya dari Kepala Staf Angkatan Darat Maruli, lalu kemudian juga dari Kepala BNPB juga, dan beberapa kerabat lainnya juga sudah hadir di rumah duka. Valen. Ya, Eril, dari layar dari kedatangan jenazah saat ini. Oke, Eril, dari layar Kompas TV ini terlihat ada mobil ambulans yang datang. Apakah ini dipastikan merupakan jenazah istri dari Wiranto atau Ibu Rugaya Usman almarhumah?
Ya, Valen dan saudara, benar sekali bahwa memang ini jenazah yang membawa dari jenazah almarhumah Rugaya Usman Wiranto yang baru saja dari Bandung dan kini sudah sampai di rumah duka. Dan selain itu juga memang terlihat dari keluarga dan kerabat juga sudah hadir di rumah duka. Selain itu juga informasi yang kami terima memang Wiranto mendampingi hingga saat ini. Valen. Eril, sejak tadi Anda berada di rumah duka dari almarhumah Rugaya Usman Wiranto yang memang tadi sempat Anda sebutkan ada beberapa tokoh negara yang hadir untuk melayat. Apa pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh tersebut terhadap almarhumah? Ya, Valen dan saudara, memang sampai hingga saat ini masih kami belum mendapatkan dari kesan-pesan karena memang mereka terlebih dahulu mendekati dari keluarga, terlebih karena ini merupakan, ya Valen mungkin dapat dilihat, ini merupakan jenazah yang sudah dibawa oleh keluarga serta kerabat untuk disemayamkan di rumah duka yang berada di Jakarta Timur. Valen. Eril, adakah informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang hendak melayat pada malam hari ini? Ya, Valen dan saudara, bahwa hingga saat ini masih belum ada informasi terkait dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam melayat pada malam hari ini, dan nantinya kami akan pastikan kembali. Namun memang dari beberapa jajaran pemerintah seperti dari Menko Polkam sudah hadir di rumah duka. Selain itu juga dari Henry Priyono, tokoh, dan kemudian juga beberapa kerabat yang hadir di rumah duka yang berada di Jalan Bambu Apus, Jakarta Timur. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang buka suara soal tuntutan Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI. Erick bilang aspirasi supporter timnas jadi masukan bagi PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal tuntutan dari kelompok supporter timnas Indonesia Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI Jumat lalu. Erick bilang aspirasi supporter timnas jadi masukan bagi PSSI. Erick tidak menampik masih ada kekurangan di tubuh PSSI mengenai isu persepakbolaan. Erick juga menyinggung soal penyusunan roadmap PSSI yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Sementara tuntutan yang meminta dirinya mundur sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menanggapi hal itu menjadi sebuah masukan. Para supporter itu kan masukan, kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami sebagai tentu yang diberikan amanah hari ini tidak ada kekurangan, kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Ya, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada, memang sudah lama. Rekan-rekan media juga udah punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang kita ingat, kita apresiasi. Sebelumnya, supporter yang tergabung dalam Ultras Garuda berunjuk rasa di kantor PSSI pada Jumat sore 14 November lalu. 5 tuntutan disuarakan, yakni profesionalisme manajemen timnas, transparansi roadmap sepak bola Indonesia, rekrutmen pelatih berdasarkan rekam jejak, pembinaan usia dini yang terintegrasi, dan forum resmi untuk partisipasi supporter. Dalam orasinya, Ultras Garuda juga meminta Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Informasi usai jeda, seorang guru di Cibitung jadi korban pembegalan saat berangkat mengajar. Korban terluka saat mempertahankan motor miliknya. Saudara, seorang guru di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan saat berangkat mengajar. Tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam saat mempertahankan motor miliknya. Peristiwa terjadi saat korban melintas di Jalan Kodam, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Korban tiba-tiba dipepet 2 pelaku bersepeda motor.
Pelaku juga mengancam korban dengan senjata tajam. Korban terluka saat berupaya mempertahankan motornya. Kasus ini kini ditangani Polsek Cikarang Jawa Barat dan Polres Metro Bekasi. Saya dari kanan, saya diberhentiin, bilangnya gini, berhenti kamu, motor kamu bermasalah gitu. Saya berhenti dong, tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur, tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.